وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا والسداد والصواب. معاشر المسلمين والمسلمات الأمهات والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih berikan kemudahan bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengikhlaskan niat kita karenanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa yang kita inginkan dari ilmu-ilmunya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan jalan menuntut ilmu ini Allah sampaikan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikannya kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ummahat wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertemuan kita ya, dari pembahasan tentang serial hadis pilihan tentang wanita, yang pada pertemuan kali ini kita sampai ke hadis yang keberapa, Ibu? Hadis yang ketiga. Ada diulang-ulang hadis yang sebelumnya, Ibu? Insyaallah, Bu, ya. Ya, jangan sampai hilang, Bu. Ya, karena para ulama mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, ya. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, karena kita ini ya manusia yang banyak dosa, ya. Kepada ilmu itu kita perlu untuk sering-sering diulang, sering-sering dimurajaah. Nah, berbeda kita dengan para ulama di zaman dahulu, seperti Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu, Bu, ya, tatkala dia hadir di majelis Imam Malik, guru beliau, ya, beliau tidak membawa apa-apa, namun apa-apa yang disampaikan oleh Imam Malik itu beliau tuliskan di tangannya. Ya, beliau tuliskan di tangannya dengan tinta air liurnya. Dan penanya itu adalah jarinya sendiri. Dia menulis seperti itu. Nah, namun terlihat oleh Imam Malik rahimahullah, lantas dipanggil, ditanyakan, apa yang kau lakukan di majelisku? Ya, lebih kurang begitu ya, kata Imam Malik. Dan ternyata ya, itulah cara Imam Syafi'i dalam menulis, ya, dalam menyimak ataupun mendengar sebuah hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Malik. Dan ternyata semua yang disampaikan oleh Imam Malik tadi, ya, berupa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa diulangi oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bisa menghafalkan ya, hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Malik di majelisnya hanya dalam sekali mendengarkan saja. Ya. Nah, karena kita belum sampai ke derajat itu, jadi kita harus sering-sering menulis dan mengulangi. Ya. Bisa ya, Ibu? Insya Allah. Baik. Para umat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketiga. Kita bacakan. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal. Ba'dama kittu an alhaqa bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum. Qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisa qad mallaku alaihim binta Kisra. Qala lan yufliha qaumun
wallau amrahum imra'atan. Sahih, hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku pada peristiwa perang Jamal dengan satu kalimat yang dulu aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu berperang bersama mereka. Dia melanjutkan, tatkala sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Persia dipimpin oleh putri Kisra atau putri raja. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan tampuk urusan mereka kepada seorang perempuan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, masyarul muslimin wal muslimat, para akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu adalah hadis yang ketiga ya, dari serial hadis pilihan tentang wanita. Jadi pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas ya, sedikit banyaknya tentang hadis yang satu ini. Ya, hadis yang tidak begitu panjang, ya, juga tidak begitu pendek, namun kaya akan faedah-faedah yang insyaallah ya, semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajarinya. Baik, para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti biasa, ya, tatkala kita membaca sebuah hadis, ya, kita akan coba ya, mempelajari ataupun mengenali sedikit banyaknya tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sedikit saja. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Ya. Abu Bakrah, nama beliau Nufai bin Al-Harith As-Saqafi. Beliau adalah seorang sahabat yang pernah dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dibebaskan di sini maksudnya seperti apa, Ibu? Dulu adalah seorang, ya, nanti akan kita baca. Nanti akan kita baca. Adalah seorang sahabat yang pernah dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tinggal di Bani Thaqif. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ya, mengepung Bani Thaqif di daerah Taif. Ya, orang ini melemparkan diri dengan menggunakan bakrah. Ya, bakrah itu artinya dalam bahasa Arab adalah katrol, ya, lingkaran ataupun bundaran yang digunakan untuk mengambil air di sumur. Ya, intinya dia menggunakan alat itu agar keluar dari Bani Thaqif itu. Orang ini menggunakan bakrah untuk menyelamatkan dirinya keluar dan kabur dari tembok mereka. Kemudian ya, dia lari menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Ya, kemudian beliau Abu Bakrah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku seorang budak." Ya, aku seorang budak. Nah, jadi maksud dibebaskan di sini apa, Ibu? Dimerdekakan, ya. Seorang budak, ya. Dia dibebaskan, maksudnya adalah dimerdekakan. Dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku seorang budak. Ya, maka ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham maksudnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera membebaskan dia. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika memahami pernyataan beliau bahwasanya aku adalah seorang budak, katanya, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskannya. Jadi melalui peristiwa itulah Abu Bakrah ya, bebas dari statusnya ya, sebagai seorang budak menjadi seorang yang merdeka, dan dia dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sangat bangga sekali dengan itu. Dia sangat bangga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerdekakan dia. Ya, sampai dia berkata, ya, aku adalah maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, aku adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, aku adalah mantan budak yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kebanggaan ya dalam diri Abu Bakrah ya, karena dari dia yang statusnya budak kemudian dimerdekakan, bahkan dimerdekakan oleh orang yang paling baik di atas permukaan bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kejadian itu Bani Thaqif ya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Bani Thaqif ini ya kelompoknya. Ya, kelompoknya ataupun keluarga besarnya ataupun masyarakatnya gitu ya, lebih kurang. Ya, mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk meminta agar Abu Bakrah dikembalikan agar menjadi seorang budak lagi. Nah, jadi ya, dicari ya Bu ya sama Bani Thaqif ini, sama kaumnya ya, diminta kepada Rasulullah ya, agar Abu Bakrah dikembalikan menjadi budak lagi. Ya. Apakah dikabulkan oleh Rasulullah? Tidak, ya. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Ya. Beliau, ya, atau orang ini adalah ya taliqullah, ya, wa tahiqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, taliqullah wa taliqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya orang yang sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang sudah dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak mungkin dia dikembalikan menjadi seorang budak lagi sebagaimana sebelumnya. Ya, jadi ketika Bani Thaqif tadi kelompoknya minta dia agar diminta kembali untuk menjadi budak, kemudian ditolak oleh Rasulullah dan Rasulullah mengabarkan bahwasanya beliau ini atau Abu Bakrah ini adalah budak yang sudah dimerdekakan oleh Allah dan sudah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakrah ini juga seorang ahli ibadah ya yang terkenal dengan orang yang mulia. Ya, terkenal karena ahli ibadah dan kemuliaannya, sehingga anak-anaknya pun menjadi orang-orang yang terpandang di zaman itu. Baik, para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, itulah sedikit ya kisah singkat tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini yang disebut dengan atau bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Baik. Para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada hadis ini. Abu Bakrah berkata, atau Abu Bakrah, sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepadaku pada peristiwa Perang Jamal dengan satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum masuk ke dalam ini, kita disampaikan bahwasanya berkaitan dengan tema ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan perempuan dan menjadikan fitrahnya berbeda dengan kaum laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam kitabnya bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum perempuan. Maka ada beberapa urusan ataupun ada beberapa perkara yang tidak sesuai jika dilakukan oleh seorang perempuan, ya, karena kondisi khas yang dimilikinya. Karena apa? Karena fitrah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini garis besar tentang pembukaan dari syarah hadis ini. Di dalam hadis ini, Abu Bakrah radhiyallahu anhu memberitakan bahwasanya ia pernah mendengar. Jadi Abu Bakrah, ya, kalau kita simpulkan hadis ini, karena hadis ini cukup sedikit membingungkan Bu ya, kalau seandainya dibaca terjemahannya saja, maka kita akan berikan penjelasan ataupun syarah yang mempermudah untuk memahami terjemahan hadis ini. Nah, Abu Bakrah memberitahukan bahwasanya ya, ia pernah mendengar satu kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sangat-sangat bermanfaat baginya. Ya, dia teringat ada sebuah kata-kata ataupun kalimat yang bermanfaat yang pernah ia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia merasa
hal tersebut ataupun kalimat tersebut telah menyelamatkan dirinya dalam fitnah yang sangat besar yang terjadi pada masa itu yang disebut dengan perang Jamal. Nah, padahal saat itu ia hampir saja bergabung dan ikut dalam barisan Ashabul Jamal. Ya, Ashabul Jamal ini pada perang Jamal adalah kelompok yang berada di bawah pimpinan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian di bawah pimpinan Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan sedikit ceritakan tentang perang Jamal ini. Perang Jamal ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Nah, tahun segini Rasulullah sudah meninggal apa belum? Ada Ibu? Sudah meninggal. Ya, pada tahun 36 Hijriah. Nah, peristiwa perang Jamal ini adalah peperangan yang terjadi antara kubu Ali radhiyallahu taala anhu atau khalifah yang keempat dan para sahabat yang bersamanya. Ya. Melawan kubunya Talha bin Ubaidillah, ya, kemudian Zubair yang ada di kubu sana dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beserta orang-orang yang mendukung mereka. Jadi peperangan ini antara siapa, Ibu? Antara kaum muslimin, ya, para sahabat-sahabat kibar, ya, para sahabat-sahabat besar. Ali bin Abi Thalib, ya, melawan Ummul Mukminin Aisyah, ya, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam. Jadi perang Jamal ini, Bu, perang antara kaum muslimin dengan kaum muslimin di tahun 36 Hijriah. Disebut dengan perang Jamal, ya. Jamal itu apa artinya, Bu? Ada yang tahu? Jamal itu dalam bahasa Arab yang berarti unta. Ya, jadi bisa disebut dengan perang unta. Perang Jamal ini adalah perang unta. Kenapa disebut dengan perang Jamal? Karena pada perang itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu berada di dalam tandu, ya, yang diletakkan di atas seekor unta. Ya, jadi disebut dengan perang Jamal karena salah satu kubu, yaitu kubu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Aisyahnya itu selaku pemimpin perang itu, ya, berada di atas tandu yang ditaruh di atas, ya, seekor unta. Ya, itulah alasan penyebutan perang Jamal ini atau perang unta. Secara ringkas, ya, kisah ini bermula dari terbunuhnya khalifah yang ketiga. Siapa itu, Ibu? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan orang-orang pun, ya, membaiat Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Talha dan Zubair, ya, keluar menuju kota Makkah. Mereka bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang saat itu beliau sedang baru saja selesai dari menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian mereka pun, ya, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhum, ya, mereka, ya, bersepakat untuk bergerak menuju Basrah. Nah, karena pusat kota ataupun pusat pemerintahan ketika itu sudah berada di Basrah, bukan lagi berada di kota Madinah. Dan mereka mengajak, ya, masyarakat juga, ya, mengajak orang-orang yang ingin diajak oleh mereka untuk apa? Untuk menuntut, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu agar menegakkan keadilan atas para pembunuh Utsman. Jadi meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu atau khalifah yang ketiga, ya, adalah disebabkan karena kasus pembunuhan. Inilah yang membuat Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Al-Awwam dan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, menuntut Ali bin Abi Thalib, ya, agar apa? Agar diusut kasus terbunuhnya Utsman ini. Karena Utsman merupakan khalifah yang luar biasa. Khalifah yang ketiga.
Nah, singkat cerita, ketika hal itu disampaikan atau ketika hal tersebut sampai kepada Ali bin Abi Thalib, ya, beliau pun keluar menghadapi mereka. Nah, melihat suasana yang cukup tegang itu, ya, para kaum munafikin, ya, orang-orang munafik yang hidup bersama para sahabat ketika itu mulai, ya, menyalakan api fitnah. Karena mereka melihat adanya peluang yang besar, ya, agar apa? Agar para sahabat Nabi SAW saling berperang di sana. Ya, lantas muncullah dari orang-orang munafik ini, ya, menyalakan api fitnah. Hingga akhirnya apa? Benar-benar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu peperangan antara kedua kelompok kaum muslimin. Ya, inilah, ya, yang disebut dengan perang Jamal, perang unta, yang melibatkan antara khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan para koalisi para sahabat, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhum. Baik, para umat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini kembali ke cerita tadi, ya, mengenai kata-kata yang dia ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon dipahami, Bu, ya. Ini dengan pemahaman terhadap penjelasan ini insyaallah akan lebih jelas memahami hadis ini. Ya, Abi Bakar radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya bangsa Persia, ya, telah mengangkat putri Kisra, ya, atau Kisra itu memang gelar raja bagi orang-orang Persia, ya, putrinya, ya, putrinya yang diangkat oleh rakyat Persia atau bangsa Persia setelah meninggalnya rajanya tadi. Ya, akhirnya mereka mengangkat ratu mereka, ratu Persia akhirnya. Nah, ketika mendengar hal tersebut, ya, Rasulullah SAW yang di zaman dahulu, ya, sebelum terjadinya perang tadi, jauh malah, ya, beliau mengatakan apa? Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Maksudnya adalah, maksud dari sabda Nabi SAW ini, mereka tidak akan memperoleh kemenangan. Mereka tidak akan memperoleh keberhasilan dalam tujuan mereka bila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang perempuan. Ya, hal ini karena perempuan memiliki kekurangan dan perempuan memiliki kelemahan. Sedangkan seorang pemimpin dan kepala negara dituntut untuk tampil di hadapan rakyat, ya, untuk menyelesaikan ataupun menunaikan tugas-tugas kepemimpinannya. Sementara itu, ya, perempuan adalah aurat, ya, harus dijaga dan tidak layak tampil di depan umum untuk kepemimpinan semacam itu. Oleh karena itu, tidak sah jika perempuan diangkat menjadi imam atau menjadi pemimpin umum ataupun hakim atau qadhi. Baik. Para umat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam hadis ini, ya, juga terdapat pemberitaan dari Nabi SAW tentang apa yang akan menimpa bangsa Persia, yaitu berupa kerugian dan kekalahan. Nah, karena mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang perempuan. Dan ini juga sekaligus menjadi kabar gembira bagi pengikut Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya, bahwa mereka akan memperoleh kemenangan atas bangsa Persia. Dan memang terbukti di kemudian hari bahwa hal tersebut benar-benar terjadi, ya, bangsa Persia memang benar-benar kalah. Nah, Abu Bakar, ya, seolah-olah di sini Abu Bakar sedang menunjukkan bahwasanya ia sedang menyerapkan makna umum dari sabda Nabi SAW ini, ya, sehingga dia tidak ikut bergabung dengan pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha, karena mereka menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai pemimpin mereka. Nah, sementara Nabi SAW bersabda, ya, tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Nah, karena alasan itulah, ya, Bu, ya, karena alasan itulah
Abu Bakrah ya tidak ikut dalam perang Jamal yang terjadi pada zaman hidupnya beliau tadi. Ya. Jadi ketika perang Jamal terjadi, ada perasaan ataupun keinginan ataupun kecondongan dari Abu Bakrah untuk bergabung bersama pasukannya Aisyah. Ya, karena ya mungkin sesuatu yang ya, mungkin wajar saja untuk dilakukan. Kenapa? Karena mungkin ingin menanyakan, ingin menuntut, ya, meminta kepada khalifah yang naik ketika itu, Ali bin Abi Thalib, agar diusut kasus meninggalnya Utsman bin Affan. Ya, khalifah yang ketiga, pemimpin umat Islam yang ketiga. Ya, ada keinginan untuk itu. Ya, sampai kemudian terjadinya fitnah-fitnah tadi. Ya, ada kecondongan ataupun keinginan dari Abu Bakrah untuk bergabung bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun apa? Dia teringat, ya, Abu Bakrah mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amarahum imra'atan." Ya, tidak akan beruntung ya sebuah kaum yang menyerahkan tampuk kepemimpinan mereka ataupun tampuk kekuasaan mereka kepada seorang perempuan. Nah, itulah yang membuat Abu Bakrah ya tidak jadi bergabung dalam perang tersebut, dan ia pun mengambil manfaat dari hadis tadi. Itulah mengapa di al-Lafaz hadis ini disebutkan beliau berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat kepadaku ya dalam peristiwa perang Jamal itu. Ya, karena dengan mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang membuat dia tidak jadi ikut dalam perang yang terjadi yang disebut dengan perang Jamal tadi. Baik. Para ummahat wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Itulah ya makna ataupun penjelasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang ataupun yang di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah ini. Itulah maksud dari disampaikannya hadis yang kita baca barusan. Para umat wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis ini penting untuk kita ketahui, hadis ini tidak mengandung penghinaan terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam Islam. Ya, hadis ini tidak mengandung penghinaan. Ya, namun ia merupakan arahan agar kemampuan perempuan disalurkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan fitrahnya demi menjaga perempuan dari penyanyian dan keterlibatan dalam urusan yang tidak cocok dengan fitrah kejiwaan, fisik dan karakter perempuan. Karena pada asalnya kepemimpinan itu ya bukanlah ya, bidangnya perempuan. Ya. Karena perempuan secara fitrah bukan diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi para lelakilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi sejatinya hadis ini bukan menunjukkan ya sebuah penghinaan ataupun sesuatu yang merendahkan perempuan, seakan-akan menunjukkan bahwasanya perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Bukan demikian. Ya, tapi hadis ini bermakna ataupun menunjukkan bahwasanya perempuan jalurnya bukan di sana. Ya, masalah memimpin umat dalam skala besar, memimpin kaum muslimin ya dalam skala besar itu bukanlah tugasnya ataupun bukanlah fitrahnya seorang perempuan. Itu tidak sesuai dengan bagaimana perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan itu tidak sejalan dengan hukum-hukum syariat lainnya yang menjaga perempuan dari kerusakan dan dari menjadi penyebab kerusakan. Baik. Para umat wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam sebuah tulisan ya kita baca ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada fatwa dari Lajnah Ad-Daimah ya komisi tetap urusan fatwa negara Saudi Arabia. Ya. Pertanyaan tersebut ya mengatakan, apakah boleh sekelompok wanita muslimah yang lebih terpelajar dari kaum lelaki ya menjadi pemimpin atas lelaki? Ya, selain tidak bolehnya perempuan menjadi imam salat bagi laki-laki.
Ya. Apa saja penghalang lain bagi perempuan untuk memegang jabatan ataupun kepemimpinan dan mengapa? Nah, ini pertanyaan yang dilemparkan kepada Dewan Komisi Fatwa urusan fatwa di Saudi Arabia atau yang dikenal dengan Lajnah Ad-Daimah. Nah, jawaban dari sini kita akan sampaikan ya bahwasanya ya tujuan-tujuan berdasarkan sunnah ya maqasid syariat ataupun tujuan-tujuan syariat dan ijma ulama serta realita menunjukkan bahwasanya perempuan tidak boleh memegang jabatan terkhusus ya jabatan yang besar atau jabatan yang umum seperti apa? Kepala negara maupun jabatan kehakiman. Hal ini berdasarkan hadis Abi Bakrah tadi. Ya, hadis yang sudah kita baca tadi bahwasanya tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan tampuk urusan mereka kepada seorang perempuan. Itu dalilnya. Ya. Dan kata kaum di sini ya dan imra'ah ya dalam hadis tersebut ya sesuatu yang sifatnya itu umum ya sesuatu yang sifatnya umum dalam konteks larangan sehingga mencakup seluruh jenis dan situasi ya maksudnya kaum di sana sifatnya umum kaum apa saja ya imro'atan ya imro'ah perempuannya perempuan secara umum dan kaum secara umum dan kaidah ushul fikih mengatakan ya bahwasanya keumuman lafaz itu ya lebih diutamakan daripada kekhususan sabab. Nah, ini penjelasan yang cukup sulit dipahami ya. Nah, khusus penjelasan ini karena ini ada kaidah ushul fikih mungkin agak sedikit sulit dipahami. Namun beberapa alasan lainnya ya disebutkan oleh Lajnah Ad-Daimah dalam menjawab pertanyaan ini ya perempuan secara umum memiliki keterbatasan dalam akal. Ya, kemudian kelemahan dalam berpikir logis. Dan kemudian dominasi emosi dan perasaan yang cenderung memengaruhi akal pikiran. Nah, sementara itu, jabatan kepemimpinan seperti kepala negara misalnya, itu membutuhkan perhatian yang penuh terhadap kondisi rakyat. Ya, mengatur urusan publik yang besar dan kompleks. Ya, mengharuskan seorang pemimpin ya untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, berinteraksi luas dengan rakyat, individu maupun kelompok. Ya, kadang harus memimpin pasukan perang, ya, berhadapan dengan musuh, menyusun perjanjian dan ikut serta dalam kontrak politik. Ya, dan mengadakan baiat, ya, sumpah setia dengan masyarakat, ya, ini termasuk ya, baik laki-laki maupun perempuan dalam situasi damai maupun perang dan berbagai urusan publik lainnya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya ya urusan kepemimpinan itu sangatlah kompleks. Ya, dan seorang wanita tidak diciptakan untuk mengetahui ataupun untuk menangani hal tersebut. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari Lajnah Ad-Daimah ini. Semua itu adalah hak-hak yang tidak sesuai dengan kondisi perempuan, baik secara fisik maupun secara syar'i. Dan syariat telah menetapkan hukum-hukum khusus untuk melindungi kehormatan perempuan agar tidak terjerumus dalam kerendahan ataupun kondisi yang tidak layak. Nah, dan kaum muslimin, ya, wa muslimat, al-akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita rujuk, ya, kita lihat lagi, ya, di masa terbaik kaum muslimin, di masa khulafaur rasyidin, di masa para sahabat, ya, dan masa-masa setelahnya, masa tabi'in dan masa tabi'in. Ya, kita tidak mendapati ya jabatan-jabatan tinggi seperti itu dipegang oleh seorang perempuan. Ya, tidak kita dapati hal tersebut. Ya, padahal di zaman tersebut merupakan zaman-zaman terbaik. Ya, para sahabiat, ya, para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan, mereka memiliki keutamaan yang besar. Mereka memiliki keilmuan juga. Ya, tapi ternyata kita tidak dapati bahwasanya ada di antara mereka ataupun di zaman setelah mereka, zaman tabi'in misalnya, ataupun zaman tabi'in, zaman yang berikutnya, tidak ada nama pemimpin perempuan yang terkenal. Ya, tidak ada disebutkan dalam kitab-kitab ya, sirah. Ya, khususnya di zaman zaman terbaik ini. Ini menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar mengikuti apa yang disampaikan ataupun dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik.
kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, itulah penjelasan ya, sedikit banyaknya penjelasan yang bisa kita sampaikan tentang hadis yang ketiga ini. Kita akan masuk kepada al-fawaid minal hadis atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, faedah yang pertama, man'u tauliyatil mar'ah al-wilayatil ammah. Ya, larangan mengangkat perempuan dalam kepemimpinan umum. Nah, jadi yang disebutkan di sini para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah adalah kepemimpinan yang umum. Ya, maksudnya apa? Kepemimpinan yang membawahi banyak rakyat atau membawahi banyak orang, membawahi kaum muslimin yang banyak. Ya, yang demikianlah yang terlarang. Namun pada sesuatu kepemimpinan yang sifatnya kecil, ya, ataupun kepemimpinan yang sifatnya sesama perempuan, ya, ya dalam lingkup yang tidak begitu besar, ya, insyaallah Allah taala alam itu bukanlah sesuatu yang tercela, tidak bertabrakan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama mengatakan kepemimpinan yang dimasukkan di sini adalah kepemimpinan yang umum, ya, kepemimpinan umum yang membawahi banyaknya rakyat atau banyaknya anggota di sana. Ya, dan terlebih lagi melibatkan adanya kaum laki-laki di bawahnya. Sementara perempuan adalah seseorang, ya, yang harusnya dipimpin oleh seorang laki-laki, bukanlah perempuan yang memimpin seorang lelaki. Baik, itu faedah yang pertama. Nah, faedah yang kedua, ya, annan nisaa la yalinal imarah wal qada bainan nas wa nahwa dzalika minal wilayatil 'ammah. Ya, bahwa perempuan yang kedua, ya, bahwa perempuan tidak memegang kekuasaan pemerintahan ataupun jabatan kehakiman di antara manusia dan sejenisnya dari kepemimpinan umum. Ya, jadi ditekankan pada poin yang kedua, maksudnya memang perempuan ya, tidak memegang kekuasaan pemerintahan tadi, ya, maupun jabatan kehakiman. Namun perempuan tidak boleh dijadikan sebagai hakim. Ya, baik. Ini pada poin yang kedua. Baik. Poin yang ketiga, wala tatara'asul mar'atu ar-rijala la fil amali wala fil bait. Perempuan tidak boleh memimpin laki-laki baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga. Ya, jadi dalam rumah tangga tetap yang menjadi pemimpin itu siapa, Ibu? Seorang suami. Yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga adalah seorang suami, bukan seorang perempuan. Namun perempuan nanti akan menjadi pemimpin, ya, bagi anak-anaknya. Ya, ketika suaminya tidak ada, perempuanlah yang menggantikan peran suami nanti di rumahnya dalam memimpin ataupun membina anak-anaknya yang ada di rumah. Baik. Poin yang berikutnya, jazmun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adami falah ay mujtama' tudirul mar'atu fihi rijala fil wilayatil 'ammah. Penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan sukses masyarakat yang dipimpin oleh perempuan dalam urusan kepemimpinan umum atas lelaki. Nah, jadi memang Nabi SAW menegaskan hal tersebut tidak akan berhasil, tidak akan sukses. Nah, bukti nyatanya apa? Adalah apa yang terjadi, ya, pada bangsa Persia. Ya, sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi, bahwasanya memang bangsa Persia jatuh. Ya, jatuh. Ya, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya dari kita tadi. Karena seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan beruntung, tidak akan sukses masyarakat yang dipimpin oleh seorang wanita. Baik. Faedah yang kelima, tasyri'un Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li hadzal fi'l. Innama yasduru 'anil wahyi min Allahil ladzi khalaqal mar'ah wa huwa subhanahu al-khabiru bi tabi'atiha wa ma yunasibuha minal a'mal. Poin yang kelima, pensyariatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hal ini, ya, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Zat yang menciptakan perempuan, maha mengetahui hakikat penciptaannya serta pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan bahwasanya tidak akan sukses
kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang wanita tadi, ya, itu bukanlah semata-mata berasal dari nafsu Rasulullah SAW, ya, bukanlah asal-asalan yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Akan tetapi semua itu bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Ya. Tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apapun yang dibicarakannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik. Poin yang keenam, ya. Makana alaihi Abu Bakrah radhiyallahu anhu minal fiqhi fid din. Haitsu istadalla bihadzal hadis ala anna munasarata Aisyah radhiyallahu anha fi hadzal amri laisa mahmuda. Bahwa Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama, di mana ia berdalil dengan hadis ini bahwa mendukung Aisyah radhiyallahu taala anha dalam perkara ini tidak terpuji. Ya, inilah ijtihadnya Abu Bakrah. Ya, dia menganggap ya keikutsertaannya dalam kepemimpinan Aisyah radhiyallahu taala anha bukanlah sesuatu yang baik. Karena kenapa? Bukan karena hawa nafsunya sendiri yang berkata demikian. Karena Abu Bakrah memahami sabda Nabi SAW tadi. Ya, tidak akan sukses kepemimpinan ya yang dipimpin oleh seorang wanita. Dengan berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut, itulah yang membuat dia tidak bergabung dalam perang Jamal dalam barisannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini merupakan fikihnya para sahabat, fikihnya atau pemahamannya Abu Bakrah. Ya, menunjukkan bahwasanya beliau memang memiliki keilmuan mendalam dan berdasarkan ijtihad dia dengan hadis Nabi SAW tadi, akhirnya dia tidak ikut dalam peperangan itu. Baik, faedah terakhir yang kita tuliskan di sini ya, adalah bayanu qusuri aqlil mar'ah wa annaha la tusyarikur rajula fil wilayatil 'ammah wa anna tawalliyaha mithla dzalika sababun li'adamil falah. Penjelasan tentang keterbatasan akal perempuan ya dari hadis di atas ya merupakan penjelasan tentang keterbatasan akal perempuan ya, bahwa ia tidak ikut serta dengan laki-laki dalam kepemimpinan umum serta keterlibatannya dalam hal tersebut adalah sebab dari tidak tercapainya keberhasilan. Nah, ditambah lagi beberapa penjelasan yang sempat kita ya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang kekurangannya seorang perempuan ya, kekurangan akalnya dan kekurangan agamanya. Nah, kemudian penjelasan yang tadi saya sampaikan bahwasanya kepemimpinan itu bukanlah fitrahnya seorang perempuan. Karena fitrahnya seorang perempuan itu adalah dipimpin, bukanlah untuk memimpin. Baik. Para umat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya itulah beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Baik, sebagai penutup, para akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah pelajaran penting yang perlu untuk kita pahami. Kalau kita pahami atau kita bicarakan atau kita bahas dengan detail mengenai hadis ini, ya, ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, dan mungkin sedikit keluar dari konteks ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata untuk membunuh dan melukai ataupun mencederai saudara sesama muslim, maka dia bukanlah termasuk golongan kami. Ya, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa ya, yang mengangkat senjata ya kepada saudaranya, maksudnya apa? Dia berperang ya, memerangi saudaranya yang muslim. Ya, maka dia bukanlah termasuk dari golongan kami. Itulah yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, di dalam hadis ini
tadi kita sedikit sampaikan bahwasanya peperangan ini, perang Jamal ini terjadi antara siapa, Ibu? Antara kaum muslimin melawan kaum muslimin. Nah, bagaimana dengan hadis yang satu ini? Man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat pedang ataupun membunuh seorang muslim, menciderainya, itulah bukan dari golonganku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara para sahabat ini terjadi di antara para sahabat. Bagaimana cara kita memahami hal tersebut? Apakah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hadis ini, ataukah para sahabat Nabi yang ketika itu berperang tidak memahami hadis ini dengan baik? Kira-kira seperti apa, Ibu? Nah, ini tentu menjadi sebuah pembahasan yang cukup menarik, gitu ya. Nah, jawabannya adalah kita sebagai Ahlus Sunnah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita perlu meyakini, perlu menahan diri, kita perlu menahan diri dan tidak perlu membahas apa-apa yang terjadi tentang fitnah yang ada pada zaman para sahabat. Kita sebut bahwasanya peperangan ini terjadi karena fitnah. Fitnah yang menimpa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara keyakinan kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak membicarakan keburukan-keburukan ataupun hal-hal yang mungkin terkesan negatif yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengetahui bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya udul, semuanya adil. Maksudnya apa? Terpercaya. Mereka orang-orang yang beriman. Mereka semua ahli ijtihad. Mereka memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Jadi keikutsertaannya para sahabat dalam peperangan ini dan ketidakikutsertaannya para sahabat yang lain dalam perang ini itu merupakan pilihan mereka dalam bentuk ijtihad mereka. Jadi ada yang ikut dalam perang ini itu karena ijtihad mereka. Mungkin mereka merasa dengan ijtihad mereka peranglah yang terbenar, yang paling benar. Dan beberapa sahabat yang lain menahan diri dari perang ini dengan ijtihad mereka juga. Mereka berijtihad bahwasanya perang bukanlah suatu yang terbaik, bukanlah jalan yang benar dalam menyelesaikan masalah itu. Dan disebutkan bahwasanya seorang yang mujtahid, orang yang ahli ijtihad, apabila dia ijtihad dia itu salah, dia tetap akan mendapatkan satu pahala. Nah, sedangkan apabila ijtihad dia itu benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mereka berada di posisi ini. Dan kalau seandainya kita lihat-lihat lagi, para sahabat Nabi memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa banyaknya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga meridhoi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka radhiyallahu taala anhum, Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terhadap peperangan yang terjadi di antara para sahabat, peperangan-peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat di antara kaum muslimin, sikap kita sebagai seseorang yang bertauhid, seseorang yang mengikuti manhaj yang benar, kita mengangkat diri, menahan diri dari membahas apa-apa yang terjadi. Kita menahan diri kita, menahan lisan kita untuk tidak membicarakan fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Karena mereka mempunyai keutamaan yang banyak. Terlepas dari kesalahan ataupun ijtihad mereka dalam terjadinya perang tadi yang menyebabkan banyaknya kaum muslimin yang meninggal. Banyaknya kaum muslimin dari para sahabat Nabi yang menjadi syahid, yang meninggal. Nah, terlepas dari itu, mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Nah, sebagai seorang muslim yang cerdas, maka perlu kita menahan diri dari itu dan melihat kelebihan-kelebihan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Baik, itu mungkin faedah yang kita jadikan faedah tambahan terhadap
hadis yang ketiga ini ataupun hadis yang sudah kita baca ini dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhum. Ya, mungkin pada pertemuan ini hanya ini saja yang bisa kita bahas. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga dari yang sedikit ini bisa memberikan, ya, pemahaman ataupun keilmuan yang luar biasa kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima, ya, duduknya kita di majelis ilmu ini, dan semoga Allah jadikan duduknya kita di sini sebagai sebab dimudahkannya jalan kita menuju surganya. Allahumma amin. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.